Mengenai tema pembahasan kita kali ini, langsung saja kita simak pemaparan dari Ustadz Ansarudin Ramdhani dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Orang yang bid'ah itu dia tidak menyadari kebid'ahannya. Lebih besar dosanya, dampaknya daripada berzina ya. Kalau berzina masih mending, dia setelah berzina menyesal. Tapi kalau ahli bid'ah sudah diberitahu bahwa itu bid'ah, tidak menyadari, bahkan membela habis-habisan. Makanya bid'ah itu termasuk yang tidak akan diampuni kalau tidak bertobat, karena tidak menyadari bahwa itu salah. Orang yang tidak menyadari salah, tidak menyadari itu dosa, mustahil dia meminta maaf. Diberitahu malah marah. Termasuk dosa syirik. Dosa syirik pun tidak merasa itu syirik, merasa dirinya itu sedang dekat dengan Allah. Karena merasa tidak bersalah dan tidak berdosa, dia tidak akan meminta maaf. Makanya kita harus terus-terusan menyampaikan tentang sunnah ini, meskipun nanti yang akan memberikan hidayah adalah Allah. Tugas kita mah menyampaikan saja. Hidayah itu mahal, tapi kalau sudah diraih sangat ringan. Oh, gitu kan? Oh, akhirnya mah gitu. Ayeuna mah baheula mah asa bener we gitu. Makanya punten ya, melakukan sesuatu yang diragukan, perbuatan itu diragukan sunnah atau bid'ah, lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan ternyata dekat kepada bid'ah. Sama hanya seperti orang yang ragu-ragu apakah ini halal atau haram, namanya syubhat, maka lebih baik ditinggalkan. Berikutnya dari Organisasi Muhammadiyah oleh Ustadz Mujiman. Masih menurut Dr. Umar Sulaiman Ashqar, yang ketiga, target ketiga. Targetnya apa? Menjerumuskan pada perbuatan bid'ah. Jadi setan juga punya target kepada yang digoda agar terjatuh dalam perkara yang agama yang tidak ada tuntunannya. Kenapa? Karena kalau orang dijerumuskan ke dalam maksiat, itu manusia menyadari untuk bertobat. Tapi kalau orang dijerumuskan kepada perkara yang tidak ada tuntunannya dalam ibadah, itu sulit untuk taubat, karena meyakini itu adalah satu kebenaran. Jadi orang yang mengamalkan amalan seorang ono tuntunane, itu mereka meyakini yang dikerjakan adalah satu kebenaran, sehingga sulit bertaubat. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata bahwa bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat dapat diharapkan bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah itu sulit diharapkan taubatnya. Begitu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat itu diharapkan taubatnya, bahkan mereka punya cita-cita taubat. Jadi orang yang melakukan maksiat itu punya cita-cita taubat. Pencuri, dia punya cita-cita taubat. Jadi dia punya cita-cita pengen berhenti. Koruptor, dia punya cita-cita untuk bertaubat. Apalagi pencuri, koruptor, ono meneh? Pelaku maksiat yang lain apa contohnya? Pemabuk, dia punya cita-cita untuk taubat, bahkan dia tidak mengajarkan kepada anaknya, kepada keluarganya. Jadi pelaku maksiat itu cenderung punya keinginan untuk bertobat, dan dia bahkan melarang keluarganya. Seorang ayah yang kena narkoba, dia tidak akan ngiming-ngimingi anaknya untuk ikut narkoba. Seorang ayah yang mencuri, itu dia tidak ngajari anaknya untuk mencuri. Seorang ibu yang pezina, dia tidak ingin anaknya jadi pezina. Tapi kalau pelaku bid'ah, ngajak anaknya enggak? Diajak. Istrinya diajak.
Ada cita-cita taubat? Tidak ada. Maka disinilah Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan seperti itu. Karena itu kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari keyakinan atau amalan yang tidak ada tuntunannya, karena menjadikan seseorang kemudian tidak menyadari telah terjatuh pada satu kesalahan. Ya, itulah pandangan dari Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Berikutnya kita beralih kepada Ustadz Salafi, yaitu Ustadz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi. Bahkan bid'ah itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa pelaku bid'ah itu dosanya atau bid'ah itu lebih besar daripada maksiat yang memperturutkan syahwat menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan ulama. Kalau dibandingkan antara dosa bid'ah dan dosa besar, maka bid'ah itu lebih besar dosanya. Ya. Beliau berikan beberapa pendalilan. Kaum Khawarij ketika muncul, Nabi perintah apa? Perangi mereka. Bunuhi mereka. Ini perintah kepada pemerintah ya. Orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij itu orang yang mati syahid yang terbaik yang pernah ada di bawah kolong bumi. Kolong langit. Yang pernah ada di bawah kolong langit. Dan orang Khawarij yang mati itu adalah sejelek-jelek mayat, sejelek-jelek bangkai yang pernah ada di bawah kolong langit. Ini untuk kaum Khawarij. Tapi terhadap pemerintah yang zalim, Nabi perintah untuk bersabar. Karena itu menjadi kesepakatan ahli sunnah bersabar terhadap kezaliman pemerintah, bagaimanapun kezaliman dia. Tidak boleh melakukan kudeta, perlawanan, demo-demo, dan semisal dengannya. Baik, lihat perlakuannya berbeda. Khawarij diperangi, pemerintah zalim disuruh apa? Bersabar. Karena Khawarij ini kekeliruan mereka terkait dengan bid'ah. Adapun pemerintah yang zalim, kekeliruan mereka itu terkait dengan dosa dan maksiat, perbuatan kezaliman, kesewenang-wenangan. Karena memang bid'ah itu lebih besar bahayanya di dalam syariat. Hukumnya juga lebih besar di dalam agama. Jelas ya? Karena itu pelaku pencuri, dia mencuri harta orang, ya, itu dipotong tangannya. Berzina, kalau dia belum menikah, itu cuma dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jelas ya? Tapi kalau dia adalah orang yang menyampaikan bid'ah dan mengajak manusia ke situ, menyesatkan manusia, itu pemerintah boleh memenggal lehernya. Ini saya berbicara pemerintah ya, pengadilan, bukan orang per orang. Jangan sampai ada yang menukil lagi dari saya. Ustadz boleh katanya membunuh ahlul bidah. Wah gawat juga saya nanti. Ini hukum pemerintah. Sebab hukum-hukum yang seperti itu memang di dalam syariat Islam itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada di dalam syariat kita ini apa yang namanya main hakim sendiri. Apa yang namanya apa? Main hakim sendiri. Iya. Makanya ini cuma ahlul bidah saja yang biasanya kerjanya main hakim sendiri. Ada masalah? Oh, kita sweeping. Ya. Dilakukan ini. Emang kamu pemerintah? Jelas ya? Hal-hal yang seperti itu bukan urusan orang per orang, itu urusan pengadilan. Untuk mewujudkan sebuah keadilan harus di pengadilan. Bagaimana caranya dia tangkap orang? Diteriaki maling, dikejar, digebukin sampai mati. Ternyata dia tidak maling. Siapa yang berdosa? Cuman dengar informasi saja maling. Jelas ya? Datang ke tempat kemungkaran. Wah ini berzina ini. Kenapa? Karena dia ada di tempat perzinahan. Itu tidak benar pembuktian. Orang mencuri saja, dia mencuri. Itu kalau dia masuk ke pengadilan, pertanyaan yang pertama ditanyakan barang apa yang dia curi. 1. Nilainya berapa? Tanya nilainya. Sebab yang dijatuhkan hukum potong tangan itu harus pada barang yang nilainya 1/4 dinar ke atas. Jelas ya? Baik. Ketika dikatakan dia mencuri, ditanyakan mana saksinya.
Kalau ada yang berkata, Pak itu tetanggaku itu. Ya, memang mentong dia sering seperti itu. Nggak boleh seperti itu, nggak ada. Nggak cukup. Kamu lihat, kamu ada di situ. Nah itu ditanya, saksi ini. Ya. Kalau maju saksi, saksinya diperiksa lagi. Ini persaksiannya bisa diterima atau tidak? Gapai saksinya juga. Perlu diperiksa juga. Kan begitu? Harus diperiksa, dipaksikan saksi itu. Ada standarnya di dalam persaksian. Baik, sudah ada yang menyaksikan, dia mencuri 2 orang. Harus ada 2 saksi. Saksikan, mencuri. Pertanyaan berikutnya. Ditanya, dia mencuri HP. HP-nya HP apa? Oh HP-nya ini Pak, HP bagus. Nokia tahun 90. Itu harganya sekarang anak kecil pun diberi mungkin dia tidak mau terima. Dipakai lempar anjing pun belum tentu berfungsi. Jelas ya? Yang seperti itu barang namanya tidak bernilai, itu tidak dianggap. Tidak ada dihukum mencuri, dipotong tangannya. Oh dia mencuri HP apa? Oh HP bagus Pak, model terakhir. Harganya berapa? Di pasaran. Itu 30 juta Pak. Oh ya nggak apa-apa. Ini sudah melewati 30 juta. Pertanyaan berikutnya, di mana dia curi? Itu Pak, dia lagi di tokonya, HP-nya disimpan di atas etalase. Si pencuri ini ya lewat, dia tergoda juga, ya disibat aja sama dia. Nah itu tidak ada hukum potong tangan. Jelas ya? Hukum potong tangan itu kalau HP-nya sudah disimpan di laci, ditimpan tempat simpan, dia pergi ambil, nah itu baru kena hukum potong tangan. Tapi kalau di atas etalase itu keteledoran pemilik. Ya, kenapa kamu juga pergi simpan HP-mu di situ? Jelas ya? Dia yang salah. Nah, itu hukum di pengadilan perlu pembuktian. Makanya tidak ada di dalam syariat itu main hakim sendiri saja. Terakhir dari organisasi Majelis Tafsir Al-Quran oleh Ustadz Nur Khalid Syaifullah. Kemudian bid'ah. Banyak yang melakukan bid'ah karena ada yang memahami bid'ah hasanah. Nah, sedangkan bid'ah hasanah itu kata siapa? Ya kata orang-orang yang melakukan itu. Ya toh? Ya sudah saling hormati saja. Kalau kata Nabi kullu bid'ah dhalalah. Bid'ah di sini dalam hal apa? Ibadah. Jangan disangkut pautkan, oh nek bid'ah kabeh dhalalah. Berarti kamu ngaji dengan mic itu juga bid'ah, ngaji dengan kipas angin juga bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada mic, nggak ada kipas angin. Zaman Nabi juga nggak ada AC. Oh kamu naik mobil bid'ah, kamu pakai HP juga bid'ah. Konteks hadis itu untuk ibadah. Konteks hadis. Kan hadis itu dimulai inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah. Kitab Allah maksudnya Al-Quran. Wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara itu yang baru, yang diada-adakan. Artinya yang tidak ada dalam Al-Quran. Karena inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad. Yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah itu dikatakan sesuatu yang baru. Segala yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu kaitannya ibadah atau kaitan dunia. Ibadah. Karena petunjuk untuk ibadah, pedoman hidup untuk ibadah yang diwariskan Nabi, petunjuk Nabi itu Quran dan Sunnah. Tentu wasyarul umur yang dimaksud di sini muhdatsatuha di sini yang tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan Sunnah, berarti itu masuk wilayah ibadah. Karena ibadah ini pedomannya Quran dan Sunnah.
Adapun untuk urusan dunia seperti Mac, HP, itu, ini, itu dan lain sebagainya, kata Nabi, antum a'lam bi amri dunyakum, kamu lebih tahu urusan duniamu. Tapi kalau urusan ibadah, kata Nabi, ya, Nabi yang paling pirsa, karena sebaik-baik petunjuk itu petunjuk dari Nabi. Kemudian wa kullu muhdatsatin, sesuatu yang baru yang diada-adakan bid'ah. Sesuatu yang diada-adakan itu bid'ah, hal baru. Hal baru dalam ibadah. Dan kata Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah tanpa kecuali dalam hal ibadah, kata Nabi, dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap dhalal, kesesatan itu berakhir di neraka. Ini yang mengatakan Nabi. Kalau kita menyampaikan hadis ini bukan berarti kita sedang menuduh orang lain berbuat bid'ah. Kita tidak sedang mengatakan atau membid'ah-bid'ahkan orang lain. Ini yang terkadang gagal pahamnya di sini. Ada orang yang menyampaikan hadis ini, difitnah dikatakan membid'ah-bid'ahkan. Padahal sedang menyampaikan apa yang menjadi sabda dari Rasulullah, suri tauladan kita. Nabi kita menyampaikan seperti ini. Senikmat-nikmat bid'ah itu hanya apa yang dilakukan oleh Umar ibnul Khattab, ni'matul bid'ah hadhihi. Ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin dalam satu imam ketika di bulan Ramadan, Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Kalau ini dikatakan bid'ah, maka senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Karena dulu Nabi juga, beliau keluar berjamaah Qiyamul Lail di bulan Ramadan dengan para sahabat 3 malam. Dan sampai beliau sedo, beliau tidak pernah melarang tentang jamaah Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Ya sudah. Kalau sudah begini, lagi-lagi kita saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, kita tidak perlu ikut-ikutan karena belum tahu ilmu. Namanya ibadah berdasarkan ilmu. Ilmu harus dari Quran, juga harus dari sunnah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Jangan kamu lakukan amal apapun, ibadah apapun, ya, amal termasuk ibadah, yang kamu belum tahu ilmunya, yang tidak ada ilmu pada dirimu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimas'ul, dimintai pertanggungjawaban. Tidak usah kepingin kalau kita belum tahu ilmunya. Oh, nanti nggak dapat kebaikan. Iya, karena saya belum tahu ilmunya, tidak apa-apa, tidak dapat kebaikan dari situ. Insya Allah saya akan berusaha mendapatkan kebaikan dari Allah yang sudah memang kami paham dan tahu ilmunya. Dengan cara lain kami akan mendapatkan kebaikan. Untuk yang kami belum tahu ilmunya, kami tidak kepingin dan tidak nyalahkan, gitu loh. Kami ingin berusaha meraih pahala dari Allah dari jalur lain, gitu loh. Jalur yang memang sudah kita tahu ilmunya. Dan Nabi memang membolehkan, mencontohkan. Kalau yang ini mohon maaf, jangan paksa kami. Dan kami tidak memaksa jenengan untuk menghentikan itu. Nah, nanti lana amaluna besok di sana. Di sana nanti akan menemukan hasilnya masing-masing. Ya sudah, saling menghargai, saling menghormati.